Begini, terkait dengan tadi yang kita perbincangkan tentang masalah ideologi negara, yang mana kita ketahui bersama secara faktual, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara oleh penguasa yang berkuasa pada saat ini, termasuk juga penguasa yang pertama kali ya, yang dianggap telah mendirikan NKRI. Nah, terkait dengan tadi isu yang pertama atau topik yang pertama, sebetulnya begini ya, kita ini sebagai seorang muslim, jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, itu telah diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama salafus salih untuk memandang, untuk menilai sesuatu berdasarkan sudut pandang yang khas, sudut pandang Islam, atau kalau bahasa ulamanya, di dalam kita menilai sesuatu, di dalam kita mempersepsi sesuatu atau paradigma yang kita gunakan, itu harus selalu beranjak pada akidah Islamnya, beranjak kepada syariat Islam. Jadi akidah Islamnya itu sebagai fundamen atau asas yang digunakan seorang muslim untuk mempersepsi segala sesuatu. Dan kita sebagai seorang muslim, pada saat kita mempersepsi sesuatu, tidak boleh menggunakan asas dan juga standar lain selain dari asas akidah Islamnya, dan juga standar atau timbangan baik dan buruk itu adalah syariat Islam. Dan masalah ini sebetulnya adalah perkara yang kalau menurut para ulama disebut sebagai sawabit minal Islam. Jadi perkara yang Islam itu sudah tetap, tidak pernah berubah. Jadi seorang muslim dilarang menggunakan sudut pandang selain dari akidah Islamnya. Dan seorang muslim dilarang menggunakan standarisasi atau mizan selain dari syariat Islam. Saya ingin sampaikan ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan para alim ulama itu sebenarnya cukup banyak ya. Misalnya di Al-Quran disebutkan ya, ini ayat yang sangat familiar, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa orang yang mencari selain Islam sebagai dinnya, din ini adalah sistem hidup yang mencakup juga view of life, pandangan hidup, atau kalau mungkin bahasa sekarang itu adalah ideologi. Jadi paham yang mendasar, view of life. Jadi barang siapa orang yang mencari selain Islam sebagai din dia, sebagai sistem hidup dia, maka fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima amal perbuatan orang tersebut, bahwa fil akhirah minal khasirin, dan dia kelak di hari akhir termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Dan di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan man salaka tariqan siwa sara'allahu fala yuqbala minhu. Jadi barang siapa orang yang menempuh satu thariqah, satu jalan, jadi selain jalan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Dan kelak di hari akhir orang itu termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Kemudian saya juga ingin kutipkan ya pernyataan seorang ulama dari Madhab Hambali. Jadi pada saat beliau menafsirkan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau dengan redaksi yang lain man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, itu beliau katakan begini. Jadi kulu amalin la yuratuhi wajhullahi ta'ala falaisa li amilihi fi sawabun. Jadi setiap orang yang mengerjakan satu perbuatan yang tidak ditujukan untuk mendapat ridho Allah, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Wa kadzalika kullu amalin, demikian juga setiap perbuatan la yakunu alaihi amrullah wa rasul dan la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi. Jadi setiap amal perbuatan yang tidak tegak di atas perintah Allah dan Rasulnya, bahwa mardudun ala amili, maka orang yang mengerjakannya itu ditolak. Jadi ini adalah pandangan yang sifatnya itu ideologis ya. Kalau kita artikan ideologi itu adalah
pandangan yang paling mendasar. Karena satu pemikiran itu baru disebut ideologi kalau pemikiran itu pemikiran yang paling mendasar dan pemikiran itu tidak didasari oleh pemikiran yang lain. Kalau kita bicara Pancasila, kalau mau jujur dengan definisi ini, Pancasila itu sebenarnya bukan ideologi. Karena kalau kita baca misalnya bukunya Pak Adam Malik, The Service of Republic, dia mengatakan bahwa Pancasila itu tegak di atas 3 pilar utama. Dia mengatakan ada nasionalisme, ada sosialisme, kemudian ada religius atau agama. Jadi ini paham-paham yang menyangga Pancasila. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, termasuk dalam bernegara. Jadi kita menegakkan negara. Mengapa dulu para ulama pada saat negara ini mau ditegakkan, mereka kekeh memasukkan syariat Islam. Bahkan sebetulnya di sana terjadi pertarungan ideologi yang sangat kuat antara tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno yang itu juga pahamnya adalah sekuler, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang berhaluan yang lain. Nah, mengapa para ulama itu kekeh memasukkan misalnya syariat Islam dalam piagam Jakarta? Itu dikarenakan mereka paham bahwa untuk mendirikan negara itu kalau menurut seorang muslim itu harus tegak di atas akidah Islam. Tidak boleh tegak di atas ide yang lain. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan adinu usun. Jadi agama itu usun. Usun itu adalah asas. Yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. Akidah Islam itu harus jadikan asas. Wasultanu harisun. Jadi kekuasaan atau penguasa itu harisun. Penjaga dari apa? Adin, penjaga agama. Maka famala usalahu famahdum. Negara yang tidak tegak di atas asas Islam, maka famahdumun, maka negara itu akan binasa. Tapi kalau Islam itu tidak dijaga oleh penguasa yang mau menerapkan Islam atau kekuasaan yang Islami, maka famala harisalahu fadha'ir. Maka Islam itu akan terlantar, tidak bisa diterapkan. Sama seperti sekarang. Jadi sebetulnya Pancasila itu merupakan, kalau boleh saya bilang itu istilahnya itu residu. Jadi itu residu dari apa? Dari pertarungan ideologi yang dilakukan oleh ulama-ulama kaum muslimin, termasuk dengan kelompok-kelompok sekuler yang mereka menolak keberadaan agama untuk masuk di wilayah negara. Kalau tadi bahasanya adalah paham sekularisme. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian sebetulnya sakralisasi Pancasila itu adalah opini. Kalau menurut saya itu lebih tepat disebut opini dibandingkan dengan faktanya. Karena Pancasila, NKRI itu sudah banyak mengalami perubahan. Jadi tahun 49 kita waktu ada KMP, konferensi meja bundar dengan Belanda, itu kita pakai konstitusi RIS, sehingga Indonesia itu tidak pakai NKRI lagi, tapi ada negara bagian, negara Sunda, Jawa Timur, dan ada negara-negara yang lain. Kemudian tahun 50, jadi Indonesia itu menggunakan UUDS. UUDS itu tahun Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50, itu semua butir Pancasila itu dihapus. Jadi semuanya mengalami perubahan. Tinggal satu saja yang tidak dihapus, ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lainnya itu sudah dihapus. Jadi zamannya Soekarno itu justru karena pendulumnya sudah mulai agak ke kiri-kirian, maka muncul wacana-wacana untuk misalnya mentasbihkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kita ketahui semua itu di belakangnya adalah kelompok-kelompok kelompok sosialis Marxis. Kemudian di era Soeharto, Pancasila itu termasuk sebelumnya ya, di era Soekarno, itu Pancasila digunakan alat untuk menggebuk gerakan-gerakan Islam yang dalam tanda kutip disebut radikal, ingin menegakkan syariat Islam, dan DI dan seterusnya. Di era Soeharto pun juga digunakan sebagai alat pukul. Jadi sebenarnya Pancasila itu sejak dulu memang istilahnya dinamis, jadi bukan harga mati. Kalau ada orang sekarang bilang harga mati itu lebih ke arah opini politik. Kalau secara akademis itu justru bertentangan dengan fakta sejarah. Dan juga fakta yang terjadi tadi saya sampaikan
Pancasila selama ini digunakan sebagai alat pukul. Jadi kalau misalnya yang berkuasa itu sekarang masih menegakkan sistem sekarang, dan harus kita akui sistem sekarang itu adalah sekularisme, kemudian basisnya adalah sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Dan sistem ini punya dua musuh utama, yakni Islam, kemudian ada sosialisme, komunisme. Jadi nanti kalau misalnya yang mau bergerak arusnya itu kuat, kelompok komunis itu hendak mengubah negara ini NKRI itu menjadi negara komunis, itu pasti akan dipukul dengan isu mereka melanggar Pancasila. Termasuk sekarang misalnya, kalau sekarang arus gerakan-gerakan Islam itu sangat kuat dan dikhawatirkan itu nanti akan menerapkan syariat Islam, bahkan sampai kepada khilafah yang itu sempat disebut khilafahisme itu, maka mereka juga akan menggunakan Pancasila untuk memukul gerakan-gerakan Islam. Jadi begitu. Dan itu faktual, terjadi. Dan bukti-bukti itu sudah pernah kita alami. Jadi Pancasila itu sebagai alat pukul. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, Pancasila itu justru sumber masalah di negeri ini. Jadi, sumber masalah. Seperti itu, Gus. Ya, karena gini ya, contoh misalnya Pancasila dianggap kesepakatan. Siapa yang bilang kesepakatan? Orang NU saja tahun 80 itu baru menerima Pancasila. Itu ormas-ormas waktu rezim Soeharto itu menetapkan sebagai asas tunggal. Nah, itu ditolak. Jadi NU itu baru menerima, termasuk Muhammadiyah itu belakang-belakang. Ya, kalau sekarang ada orang NU, maaf, bilang itu kesepakatan yang mana? Terus siapa yang bersepakat? Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya gini, satu contoh juga ada isu. Kalau nanti, jadi Pancasila itu di dalamnya itu terkandung persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas. Ini saya ingin jawab yang ketiga tadi. Jadi saya ingin sampaikan kalau kita sebagai seorang Muslim ya. Jadi pandangan seperti itu seakan-akan Pancasila itu lebih memiliki kemampuan di dalam mengelola pluralitas dibandingkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seakan-akan gitu. Jadi kalau negara misalnya di Indonesia itu dirubah menjadi negara Islam, menerapkan syariat Islam, itu nanti opininya begini, itu nanti akan terjadi kekacauan, akan mengganggu keragaman, akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Loh, padahal begini, di NKRI sendiri itu negara Republik Indonesia dengan menggunakan nation state. Nation state itu dari sisi kesejarahan itu justru untuk memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Sehingga model-model negara bangsa yang sekarang itu diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, itu hakikatnya adalah benih-benih dari perpecahan. Dulu nggak ada, misalnya di Arab itu, negara Arab Saudi nggak ada. Justru itu melemahkan, Gus, ya. Iya, malah melemahkan. Bahkan para pakar barat sendiri itu sudah nation state is dead, sudah mati di nation state itu. Dan menimbulkan banyak masalah. Nah, jadi justru dengan isu Pancasila NKRI harga mati itu justru bermasalah. Jadi kalau tadi kita bicara tentang keragaman ya, pluralitas. Loh, pada saat Islam itu diterapkan, khilafah Islamiyah itu berdiri dengan cakupan kekuasaan yang wilayahnya itu mencakup 2/3 dunia, kita bisa bayangkan keragamannya jauh lebih kaya kan? Nah, dalam sejarah konflik-konflik yang istilahnya itu konflik-konflik besar dengan latar belakang perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu hampir-hampir kecil, bahkan hampir-hampir itu dalam tanda kutip tidak ada. Jadi hampir-hampir ya. Yang ada konflik-konflik itu biasanya karena konflik politik. Saya ingin contohkan ya di dalam sebuah kitab ini judulnya Al-Aqliyah fil Islam, minoritas di dalam Islam. Di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, itu ada kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok yang punya pikiran yang istilahnya itu mungkin barangkali sekarang itu dianggap menyimpang, sesat dan seterusnya. Tapi mereka tetap dibiarkan. Jadi sikap-sikap penguasa Islam itu mereka mampu mengelola keragaman. Mengapa? Karena mereka menerapkan syariat Islam yang sempurna yang diajarkan Nabi.
Baru mereka itu ditindak kalau gerakan kelompok-kelompok tadi itu melakukan pergerakan senjata, itu baru ditangani oleh negara. Tapi kalau ada perbedaan itu keyakinan, perbedaan agama, itu justru dalam Islam dibiarkan. Ada kan Al-Quran la ikraha fiddin, macam-macam. Ya, kalau menurut saya ungkapan bahwa nanti kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia, itu akan gimana dengan orang kafir dan seterusnya. Itu kan seakan-akan menuduh syariat Islam itu tidak mampu mengelola keragaman. Padahal dalam sejarah, dalam prakteknya, keragaman dalam khilafah itu jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Bahkan Indonesia itu dulu masuk dalam wilayah kekhilafan Islam dan punya hubungan historis dengan kekhilafan Islam. Jadi itu ya yang menurut saya catatan penting tentang Pancasila ini. Yang intinya gini kalau menurut saya, bahwa mestinya kita harus gini, bangsa kita ini mayoritas kan umat Islam. Ya mestinya mereka menegakkan negara ini juga tegak di atas agama Islam. Ya, kemudian bagaimana nanti kalau ada isu yang tadi seperti itu syariat Islam itu mengganggu pluralitas dan seterusnya, itu sudah terjawab. Nanti kita uji karena syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin barangkali itu. Kemudian motifnya ya, kalau sekarang itu motifnya itu banyak kalau kita bicara motif. Motif apa misalnya di balik rancangan undang-undang HIP. Memang kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para pengamat politik, itu bisa juga ini adalah test case saja gitu. Masih adakah gerakan-gerakan radikalnya gitu. Makanya kan mereka ini mau dirubah gitu, itu test case. Kalau ini mungkin kemungkinannya kecil ya, karena gini, RUU HIP ini sebetulnya digodoknya itu lewat panja. Jadi lewat panja. Ini kalau nggak ketahuan, kalau nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang bocorin dari pihak dalam, itu nggak akan ada itu yang mengetahui. Itu langsung lolos aja itu untuk rancangan undang-undang HIP ini. Nah, memang kalau kita melihat anasir-anasir sosialis komunis ini juga sudah sangat kuat di negeri ini. Kalau ada keinginan untuk memeras jadi Trisila menjadi Ekasila, kalau Trisila ini kan sebenarnya Nasakom, ya. Yang Trisila ini kalau Bu Megawati mengatakan itu gotong royong. Sebenarnya kalau gotong royong itu ya sosialisme. Kalau menurut saya itu sosialisme. Jadi memang ada arah-arah ke sana. Lebih-lebih lagi juga memang ada ini hubungan yang sangat erat rezim kita ini dengan Cina. Jadi Cina ini masih pakai komunisme meskipun politik ekonominya, politik luar negerinya itu gaya-gayanya gaya-gaya kapitalis, masih mengadopsi kapitalisme. Tapi kalau sekarang ini mohon maaf ya, ini mungkin kesalahan juga umat Islam. Jadi begitu di RUU HIP itu dimunculkan, lepas dari motifnya apa? Itu justru sekarang ada gerakan yang justru ingin memperkokoh Pancasila gitu. Ini juga kalau menurut saya patut untuk dikoreksi lah, patut untuk dikoreksi. Karena memang sumber masalah itu awalnya itu karena kita dalam proses ideologisasi negara ini itu bermasalah. Coba kalau kita sejak awal pakai Islam, pasti negara ini tidak seperti ini. Ya mungkin barangkali itu saya kembalikan ke host.